Manfaatkanlah pertemuan ini untuk kami ya Allah. Berikanlah pemahaman yang dalam kepada kami ya Allah. Semoga ilmu yang kami dapat inspirasi kami ya Allah untuk berbuat baik dan menjadi tempat untuk santai atau menikmati suasana lain dari kehidupan sehari-hari, serta wisatawan dapat beraktivitas bersama dengan penghuni asli. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kabulkanlah doa kami ya Allah. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Boleh tangannya, oke. Kita yel-yel bersama. Salam pesona Indonesia. Salam ekraf, keren, kece, kreatif. Tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa ambil pertama adalah lokasi wisatanya, yang kedua target untuk kegiatan dari bimbingan teknis pengelola wisata ini apa saja? Kegiatan fintech itu rata-rata indoor dan tidak tahu real di lapangan seperti apa. Nah, sehingga kalau di lokasinya itu kan merasakan aura bagaimana mengelola destinasi yang dimaksud, desa wisatanya seperti apa. Nah, ini seperti ini, Karangjengis itu seperti ini. Sehingga kalau seperti ini maka akan dikelola seperti apa. Teori-teorinya kan menu generik ya, 3A amenitas, aksesibilitas, atraksi. Tapi real kalau melihat kenyataan seperti ini, amenitas seperti apa yang akan dibangun di sini, misalnya masyarakat, karena kan amenitas itu kan kenyamanan orang untuk datang ke sini. Masyarakat di sini yang dimaksud, yang harus diedukasi siapa di sekitarnya, karena di sekitarnya ini nggak ada. Nah, berarti kan mungkin yang dari masuk ujung sampai sini bagaimana supaya tadi seperti disampaikan tidak ada mungkin jemuran di luar dan sebagainya, sehingga orang sampai dari sana itu sudah gereng bahwa saya mau masuk ke destinasi wisata yang saya maksud. Jadi itu kenapa di lokasi, jadi di outdoor ini. Kemudian yang lain nanti masuk ke sini, ini narasumbernya dari Kadin. Ini kan biasanya itu praktisi wisata, apakah itu dari PHRI misalnya, atau mungkin dari asosiasi travel agent, atau jadi itu kan sisi lain. Nah, sekarang ini bagaimana melihat misalnya kalau Kadin atau mungkin Apindo misalnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia, Kamar Dagang Industri, melihat potensi-potensi wisata seperti ini bisa nggak kemudian ini jadi industri, bisa nggak ini jadi usaha, bisa nggak mereka berdekatan dengan kita. Kalau di pendidikan ini saja harus didekati bahwa kurikulum itu mestinya kalau vokasi yang buat Kadin seperti di Jerman misalnya. Sini kan enggak. Nah, apalagi ini kan desa wisata, orang pada bermuncul, tapi hanya pemerintah misalnya nggak bisa. Pemerintah dengan alokasi anggaran yang bahkan tidak ada 1% kadang-kadang dari APBD, ini kan sangat minim. Lantas kalau kemudian tidak menyenggol sektor swasta atau pengusaha, itu seperti apa? Nah, mereka nanti narasumber itu akan menyampaikan clue-nya. Nah, kemudian nanti harapannya ada tindak lanjut lah, paling tidak ada usaha. Kayaknya udah akrab antara Pak Amin misalnya dengan Pak Guntur. Nah, selanjutnya nanti bisa tidak hanya nganjarkan ADD. Kalau di Indonesia ini, kalau dari peta itu ya itu sebenarnya terbuka sih Pak. Ada di webnya jadesta.id, bisa dilihat sendiri. Tapi kalau kita lihat sampai sekarang ini yang dominan itu yang berkembang sama rintisan sih. Dari persentasenya lebih banyak justru. Jadi yang untuk tahap mandiri Paling tinggi apa? berkembang deh Pak. Sama rintisan itu 11-12 lah, masih banyak. Dari 5.000 tuh mungkin 3.000. Yang pertama apa rintisan? Berkembang. Yang kedua rintisan, yang mandiri sedikit sekali. Mandiri sedikit. Berarti memang belum mandiri. Masih harus banyak yang tumbuh berkembang, berarti sudah mulai geliat, masing-masing provinsi sudah mulai geliat sih dengan potensi desa wisata sih sebenarnya gitu. Dan juga kami juga emang mendorong dan tentunya Pak Sandi juga harus sering, pemerintah desa maupun desa juga harus bisa
memberdayakan ekonomi dan juga berkolaborasi dengan stakeholder lain seperti tadi kan Pak disampaikan Pak Wakil DPR terlibatan Kadi ini kan membuka potensi membantu desanya juga dari segi mungkin ada perencanaan atau membangun beberapa infrastruktur yang bisa kolaborasi dengan desa. Secara nasional kami kan memang mengaku ya Pak. Jadi kalau di kami database Indonesia yang telah terkurasi itu ada sekitar kurang lebih 5.000 yang sudah terkurasi di kami di kementerian. Jadi dengan berbagai tahapan pengembangan kalau kami bisa bilang, jadi dibedakan ya semua desa itu ada yang desa di tahap rintisan, kemudian ada sudah berkembang, kemudian mandiri seperti itu. Kemudian juga sebagai evaluasi juga emang Pak Menteri juga emang sangat concern karena pemberdayaan ekonomi lokal ya, bahkan dari desa wisata juga dengan diharapkan desa wisata ini juga memang menumbuhkan sesuai dengan potensi masing-masing, kan tiap desa nih punya potensi masing-masing itu yang digali dan untuk dikembangkan seperti itu sih. Kalau dari titik manajemen Desa wisata, sedangkan Pokda desanya 3 bulan lebih sudah. Jadi yang sudah desa wisata SK itu baru 17. Nah setelah COVID itu memang perkembangannya itu stagnan, belum ada lagi tambah, mungkin baru merintis dan 17-nya rintisan semua, belum ada yang berkembang atau mandiri. Dari 17 itu pun kurang dari 10 yang masih bertahan. Yang masih bertahan termasuk desa Cempaka itu masih rintisan apa masih rintisan itu, belum kategori belum berkembang mandiri juga. Padahal sudah ada Pak Sandiaga ke sana aja masih tetap berkembang. Indikatornya belum dipenuhi. Indikatornya rata-rata apa banyak. itu Pak? Rintisan. Ya maksudnya manajemen yang kurang tersendat dan faktornya apa itu? Ada manajemen, ada penilaian infrastrukturnya, dari WC-nya itu dinilai, dari kesiapan penerimaan tamunya itu kan semuanya dinilai oleh di ADWI itu ya, masih banyak yang kurang Bapak. Kalau untuk kabupaten kan parameternya di Cempaka ya, desa wisata ya, Muncang Larang, terus dulu Pagerwangi bagus, Pagerwangi, Penusupan ini juga salah satu. Iya, sini termasuk salah satunya ya. Masih bisa bertahan dengan wisata Batu juga malah Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.